Ya baik, kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillah. Jumpa lagi pada pertemuan tatap maya yang kesekian kalinya dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat kakak-kakak. Nah, sebelum kita memulai tatap maya, senantiasa kita awali dengan doa. Doa izin Kak Romi, bantu saya pimpin doa. Silakan Kak. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita awali dengan doa agar apa yang akan kita pelajari nanti bisa bermanfaat di kemudian hari nanti. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, baik kakak-kakak. Alhamdulillah, semoga dengan doa pertemuan kita pada hari ini senantiasa Allah berkahi. Semoga pertemuan kali ini akan membawa manfaat untuk kita semua, terutama untuk kita sebagai guru. Semoga kita menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Amin ya kakak-kakak. Nah, pada pertemuan kali ini kakak-kakak kita masuk pada refleksi aksi nyata terkait praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah kakak-kakak, saya ingatkan lagi terkait kesepakatan bersama kita, di mana kakak-kakak menyalakan kamera, kemudian yang kedua kakak-kakak mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama dan memaksimalkan fitur chat, kemudian kakak-kakak mengklik raise hand sebelum bertanya, dan kakak-kakak gangguan teknis adalah hal yang wajar untuk kita semua kakak-kakak. Nah, untuk tujuan sesi kita pada hari ini, kakak-kakak, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kemudian untuk capaian akhir pelatihan, yaitu kakak-kakak mampu bersikap reflektif dan melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Itu ya kakak-kakak. Nah, selanjutnya kakak-kakak, untuk tujuan sesi kita kali ini yaitu kakak-kakak dapat melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what. What apa, kemudian harus apa, kemudian apa yang sudah saya ketahui gitu ya. Nah, agenda selanjutnya kakak-kakak akan melakukan refleksi 3 tahap. Kemudian kakak-kakak berbagi refleksi dengan teman-teman. Jadi kita ada 2 agenda hari ini. Ada refleksi 3 tahap, kemudian kakak-kakak berbagi refleksi. Nah, untuk agenda kita kakak-kakak, pembukaan itu selama 5 menit. Pengingatan kesepakatan bersama, pemaparan tujuan, dan pesan agenda kegiatan. Ya, kemudian selama 30 menit kita refleksi 3 tahap, kemudian 50 menit berbagi refleksi, ya kakak-kakak. Kemudian 5 menit penutup. Nah, selanjutnya kakak-kakak untuk refleksi 3 tahap, di sini kita menggunakan framework Borton, ya, di mana ada what, ada apa, kemudian so what, terus apa, kemudian ada know what, sekarang apa, ya. Kemudian
hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi. Yang pertama, kakak-kakak jangan hanya mendeskripsikan, tetapi kakak-kakak jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, kakak-kakak jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan, namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Itu ya. Kemudian yang berikut, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Kemudian yang berikut, lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan. Serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Jadi kakak-kakak silakan kakak-kakak menuangkan apa saja yang sudah kakak ketahui dari kita belajar dari modul 1 hingga sekarang kita sudah masuk pada modul 2.6 dan akhirnya kita sekarang sudah masuk pada aksi nyata. Kira-kira apa saja yang sudah kakak ketahui, kemudian terus apa, kemudian sekarang apa. Jadi kakak-kakak akan menuangkan refleksinya kakak-kakak dalam 3 tahap, yaitu tahap apa, terus apa, dan sekarang apa, itu ya. Nah, untuk tahap pertama kakak-kakak itu what atau apa. Nah, tahap pertama adalah tentang what atau apa. Kakak-kakak menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh kakak-kakak sebelumnya, kemudian dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan modul 2.5 itu ya. Jadi kakak-kakak merefleksi pada tahap pertama itu what, di mana kakak-kakak menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran kakak-kakak yang telah kakak-kakak lakukan pada sebelum kakak-kakak mengikuti kegiatan ini, pendidikan ini. Kemudian kakak-kakak kaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 dan sampai dengan modul 2.5 itu ya. Kemudian yang berikut, so what, terus apa. Nah, pada tahap kedua ini kakak-kakak menjadi tempat untuk kakak-kakak menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah kakak-kakak lakukan sebelumnya, kemudian kakak-kakak kaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan modul 2.5 itu ya. Jadi pada tahap kedua ini kakak-kakak menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh kakak-kakak sebelumnya. Kemudian kakak-kakak kaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan modul 2.5 itu ya. Nah, kemudian know what, harus sekarang apa ya. Nah, tahap refleksi terakhir kakak-kakak yaitu ya kakak-kakak menuangkan terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Jadi sebentar ya, saya admit dulu ke Arfan. Ya, selamat bergabung ke Arfan. Siap, terima kasih. Nah,
Jadi pada tahap terakhir ini, pada refleksi yang ketiga ini, kakak-kakak menuangkan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Jadi pada WOT dan SOWOT itu kakak-kakak menuangkan apa-apa saja yang sudah kakak lakukan dalam proses pengajaran yang efektif itu sebelum kakak-kakak mengikuti pendidikan ini begitu. Jadi sebelum kakak-kakak mengikuti PKG PJOK ini, proses mengajarnya kakak-kakak seperti apa begitu. Kemudian pada NOWOT sekarang apa kakak-kakak menuangkan apa saja yang sudah kakak lakukan untuk perbaikan pada pengajaran sebelumnya kakak-kakak mengikuti kegiatan ini. Itu ya. Ya, selamat datang Kak Cindy, selamat datang Kak Ferdi, selamat bergabung. Nah, kakak-kakak, saya sudah siapkan alat kerjanya kakak-kakak pada PPT. Nah, di sana kakak-kakak tinggal menuangkan hasil refleksinya kakak-kakak. Jadi saya sudah, sebentar saya kirim lewat grup ya. Jadi silakan kakak-kakak melakukan refleksi sesuai dengan alat kerjanya kakak-kakak. Di sana kakak-kakak tinggal menuangkan refleksi 1 itu ada WOT, kemudian refleksi 2 ada SOWOT, atau terus apa, kemudian yang refleksi 3-nya itu ada NOWOT atau sekarang apa. Jadi kakak-kakak tinggal ketikkan di sana apa yang menjadi bahan refleksinya kakak-kakak. Itu ya. Sebentar saya kirim dulu. Jadi untuk waktu kakak-kakak melakukan refleksi itu selama 30 menit.
Silakan kakak-kakak, saya sudah kirim alat kerjanya kakak-kakak dalam bentuk PPT. Jangan lupa tuangkan namanya kakak-kakak pada alat kerja itu karena itu hanya keseluruhan. Jadi silakan kakak-kakak setelah aksi nyata itu tuangkan namanya kakak-kakak di situ, kemudian ada penjelasan apa yang harus kakak lakukan, kemudian hasil refleksinya kakak-kakak pada halaman ketiga. Nah, untuk halaman yang tidak terpakai silakan kakak-kakak boleh hapus. HP. Ya, Kak Vivi bagaimana kabar? Kakak-kakak sudah paham dengan tugasnya? Masih mencoba memahami sendiri dulu ini. Jadi Agak ribet. refleksi yang saya kirim itu dia ada beberapa sheet. Jadi Iya, iya. silakan dihapus yang tidak terpakai. Jadi tadinya saya mau taruh satu-satu namanya di situ, tapi tidak keburu. Tadi saya masih kurang fit, jadi kakak-kakak silakan menuangkan namanya sendiri di situ ya. Tadinya saya mau bikin ini apa nama masing-masing gitu, jadi sudah tahu oh ini saya kerja di sini di sini di sini, tapi tidak keburu karena saya kurang fit gitu. Jika kakak-kakak refleksi aksi nyata itu, oh ya, atau saya share ya. Bentar saya stop screen dulu. Ya, jadi kakak-kakak ini refleksi aksi nyata toh. Jadi di bawahnya itu ditaruh namanya kakak-kakak gitu ya. Bisa. Kemudian ini tahapan yang harus kakak-kakak lakukan. Nah, tahap pertama adalah kakak-kakak menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Kemudian yang tahap kedua, kakak-kakak menuangkan, menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan kakak-kakak sebelumnya. Kemudian kakak-kakak kaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan modul 2.5. Kemudian pada tahap ketiga kakak-kakak refleksi terakhir itu kakak-kakak mengaitkan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya kakak-kakak di masa yang akan datang. Nah, apa yang kakak lakukan? Kakak-kakak lakukan untuk memperbaiki pengajaran kakak-kakak sebelumnya, sebelum kakak-kakak mengikuti program ini, gitu ya. Kemudian pada slide ketiganya, nah di sini kakak-kakak menuangkan Nah, di sini di slide ketiga ini, di sini kakak-kakak akan menuangkan hasil refleksinya kakak-kakak. Jadi tahap ke satu apa? Jadi kalau slide satu ini misalnya kakak-kakak menuangkan what
Nah, di sini hasil refleksinya. Kemudian untuk menambahkan slide yang berikut, kakak-kakak tinggal Ctrl D. Nah, sini untuk so what. Kemudian Ctrl D lagi. Kemudian kakak-kakak untuk know what-nya gitu ya. Jadi akan ada 3 slide setelah ini. Slide what, so what, kemudian know what. Gitu ya. Kemudian untuk yang tidak terpakai, silakan kakak-kakak boleh hapus. Karena ini boleh dihapus. Nah, jadi di sini misalnya ini. What, ya. Kemudian pada slide kedua, so what, pada slide ke know what. Itu ya kakak-kakak, jadi silahkan tuangkan hasil refleksinya kakak-kakak pada slide ini yang sudah saya sediakan. Jadi jangan lupa di sini namanya kakak-kakak ya. Ini contoh ya, Ferdi Yunus. Gitu ya. Ya, silakan kakak-kakak. Sudah bisa kakak-kakak, sudah ada gambarannya? Siap aman Bu, aman. Oke.
Selamat bergabung Kak Ayu.
Ya, selamat bergabung Kak Riki. Jadi Kak Ayu sekarang itu saya ulangi ya. Bagi kakak-kakak yang baru bergabung. Nah, untuk sekarang itu kakak-kakak melakukan refleksi 3 tahap. Nah, kakak-kakak melakukan refleksi framework Botton. Nah, melakukan refleksi 3 tahap ini, tahap pertama itu apa, kemudian yang kedua terus apa, kemudian sekarang apa. Jadi what, so what, dan no what. Jadi kakak-kakak melakukan refleksi 3 tahap ya, Kak Ayu, Kak Riki. Nah, untuk hal yang perlu kakak-kakak perhatikan, yaitu kakak-kakak jangan hanya sekedar mendeskripsikan, tetapi silakan kakak-kakak jelajahi dan jelaskan apa yang yang terjadi, gitu ya. Pengajaran yang sudah kakak-kakak lakukan sebelum kakak-kakak mengikuti kegiatan ini, gitu ya. Kemudian pada refleksi what, kakak-kakak menuangkan atau kakak-kakak menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah kakak-kakak lakukan sebelumnya, kemudian kakak-kakak kaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan modul 2.5, itu ya. Kemudian pada refleksi tahap kedua yaitu so what, kakak-kakak menuangkan atau menjelaskan secara rasional keputusan yang kakak-kakak ambil dalam tindakan pengajaran yang kakak-kakak lakukan. Kemudian kakak-kakak kaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan modul 2.5 itu ya. Kemudian pada refleksi yang ketiga yaitu know what atau sekarang apa. Pada tahap refleksi ini kakak-kakak mengaitkan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Itu ya. Kemudian untuk alat kerjanya Kak Ayu saya sudah kirim di grup. Jadi silakan Kak Ayu tuangkan di sana terkait apa yang menjadi refleksi aksi nyatanya Kak Ayu. Saya sudah kirim formatnya. Kak Ayu tinggal menuangkan apa yang menjadi refleksi aksi nyatanya Kak Ayu. Sudah Bu, bisa bisa dipindah di slide 11 dengan 12, Bu? Buat bahan referensi. Yang what sama so what. Nah, ini ya? Iya. Ini what, kemudian ini so what-nya. Jadi Oke, makasih Bu. oke, lanjut slide berikut. Ini. Jadi untuk alat kerjanya saya sudah kirim di grup ya. Kakak-kakak tinggal menuangkan nama, kemudian apa yang menjadi bahan refleksinya kakak-kakak ya. Refleksi aksi nyatanya kakak-kakak silahkan dituangkan di sana. Jangan lupa memberikan nama ya. Sudah sampai sini Kayu bisa? Bisa, Kak. Oke, terima kasih. Silakan mengerjakan. Jadi kita sekarang kenapa tidak ada suaranya? Karena kakak-kakak sedang mengerjakan tugas. Sedang melakukan refleksi. Iya, Kayu. Jadi setelah
melakukan refleksi, kita sebentar akan berbagi refleksi masing-masing peserta. Ya, jadi kakak-kakak akan berbagi refleksi, misalnya Kak Ayu berbagi refleksi terkait apa yang menjadi bahan refleksinya Kak Ayu tentang aksi nyatanya Kak Ayu, gitu ya.
Ya, kakak-kakak, bagaimana? Sudah ada yang selesai refleksinya atau masih sementara? Masih sementara, Kak. Oke, siap. Silakan Kak Ayu.
izin kakak-kakak 8 menit lagi kita berbagi refleksi. Ya Kak, sedikit lagi saya punya sudah. Oke, siap. Semangat Kak Ayu. Siap Kak. Ya, kakak-kakak, saya sudah ini terpantau pada LMS itu baru 2 orang yang upload aksi nyata. Jadi tolong kakak-kakak yang lain ya. Baru siapa-siapa Kak? Soalnya saya punya siapa tahu tidak terbaca. Ada. Baru Kak Oh, Ayu, Kak Arfan. siap Kak. Yang kakak-kakak yang lain tolong ya.
Ya, baik kakak-kakak. Izin, kakak-kakak sudah selesai melakukan refleksi. Saya punya lagi yang terakhir Kak, no what. Tinggal sedikit lagi, baru selesai. Oke, siap Kak. 5 menit lagi ya.
Ya, baik kakak-kakak, kita lanjut dengan berbagi refleksi ya. Izin saya share. Kak Ayu siap? Ya Kak, siap Kak, Ya, siap tempur. izin. Kak Ayu memang paling bersemangat ya. Saya Semangat Kak, buka. walaupun sudah malam. Mohon maaf, saya geser di malam hari karena saya masih kurang fit kakak-kakak. Oh ya Kak, siap. Wow, tampilannya Masya Allah sekali. Oke, saya tampilkan punya Kak Ayu ya. Saya duluan Kak. Oke, siap. Ya, silakan. Siap. Sudah Kak yang mewakili saya punya juga, boleh. Pak Guru tambah nonton bola soalnya. Oke, ya silakan Kak Ayu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya buat kakak-kakak semua. Dalam materi hari ini kita membahas tentang refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ada 3. Yang pertama WAT, yaitu menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya dia kaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Yang kedua, kita membahas tentang SWOT, yaitu menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya dikaitkan juga dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Yang terakhir ada NOWAT, yaitu penjelasan terkait proses evaluasi guru dalam merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Saya mulai dari apa atau what. Dalam hal menggali informasi terkait gambaran tindakan pengajaran yang dilakukan oleh guru, yaitu bisa dikaitkan melihat dari beberapa aspek. Berbicara tentang pengajaran tindakan, kita mengacu pada 5 aspek. Yang pertama, tentunya ada perencanaan pembelajaran. Yang kedua, ada pengelolaan proses belajar mengajar. Yang ketiga, ada penilaian dalam pembelajaran. Yang keempat, memaksimalkan media dan sumber belajar. Dan yang terakhir, yaitu menindaklanjuti pengembangan bagaimana profesionalisasi guru dalam proses belajar mengajar. Jika pada perencanaan, saya merancang kegiatan seperti permainan basket. Itu kemarin aksi nyata saya itu mengambil materi bola basket itu kelas 6 SD, yaitu untuk mengembangkan keterampilan motorik halus siswa. Refleksi dapat mencakup sejauh mana permainan tersebut berjalan efektif dalam melatih keterampilan tersebut dan apakah ada penyesuaian yang perlu dilakukan oleh guru dan siswa. Kita lanjut ke slide yang kedua. Pada poin kedua, melakukan pengelolaan proses belajar mengajar. Membagi siswa dalam kelompok dan memberi kesempatan setiap kelompok untuk memimpin gerakan. Refleksi bisa juga mengarah pada sejauh mana pembagian kelompok itu efektif dalam meningkatkan partisipasi aktif siswa. Jadi artinya dalam poin kedua ini Kak sangat-sangat dibutuhkan baik dari guru maupun siswa, karena dalam membagi kelompok itu kita bisa lihat siswa itu bukan hanya satu yang aktif. Jadi harus semua, wajib itu. Lanjut pada poin ketiga, penilaian pembelajaran. Melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa baik dalam bentuk penilaian formatif, misalnya observasi selama kegiatan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang berikut penilaian sumatif seperti tes atau evaluasi. Misalnya setelah aktivitas permainan bola basket, guru melakukan penilaian terhadap kemampuan teknis siswa dalam menggiring bola atau mendribel bola, melakukan tembakan atau syuting. Refleksi dapat melihat apakah penilaian tersebut cukup objektif dan memberikan gambaran perkembangan siswa. Kita lanjut pada slide ketiga. Poin keempat, dalam memanfaatkan media dan sumber belajar yang sesuai untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ini bisa meliputi penggunaan alat olahraga, video pembelajaran, atau sumber belajar lain yang relevan dengan materi. Mungkin kalau kemarin itu
dalam pembuatan aksi nyata saya itu kalau LCD tidak dipakai guru lain, itu bisa juga Kak, saya pakai LCD dalam menampilkan bagaimana teknik dasar yang baik dan benar dalam bola basket. Akan tetapi mungkin media sekolah tidak memadai, jadi saya pakai penjelasan yang bisa saya jelaskan. Yang berikut kita masuk pada materi SWOT atau yang sudah saya jelaskan tadi terkait menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil guru. Dalam guru memutuskan untuk merancang pembelajaran dan menggunakan pendekatan berbasis permainan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Membagi kelas menjadi kelompok kecil agar setiap siswa dapat lebih fokus dalam aktivitas fisik. Melakukan penilaian formatif maupun sumatif berupa observasi langsung terhadap keterampilan siswa selama kegiatan pembelajaran. Menggunakan video demonstrasi gerakan untuk membantu siswa memahami gerakan dengan lebih jelas. Mengapa keputusan ini diambil? Karena permainan dapat menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan yang membantu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, mengurangi kerumitan dan membuat setiap siswa lebih aktif dalam kegiatan. Penggunaan video dipilih karena dapat memperjelas instruksi secara visual dan memberikan contoh nyata yang bisa diikuti siswa. Jadi kalau bisa dibilang guru mempraktikkan dengan siswa langsung melihat video itu, saya rasa pemahaman mereka lebih fokus pada apa yang mereka lihat. Apalagi video-video yang sudah sangat mahir di YouTube maupun di media sosial lainnya. Jadi saya rasa itu sangat bermanfaat bagi siswa, Kak. Yang terakhir, membahas tentang NOWAT. Tahap refleksi terakhir yaitu penjelasan terkait dengan proses evaluasi guru dalam merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Saya rasa proses evaluasi perencanaan perbaikan tindakan pengajaran PJOK ini sangat penting untuk memastikan pengajaran yang lebih baik di masa depan. Dengan melakukan evaluasi terhadap setiap aspek pengajaran yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada 5. Yang pertama, perencanaan pembelajaran, pengelolaan kelas, penilaian dalam proses pembelajaran, media pembelajaran, dan pengembangan profesionalisasi guru dalam belajar. Guru dapat merencanakan perbaikan yang spesifik dan terarah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pengalaman belajar siswa dalam mata pelajaran PJOK. Mungkin hanya itu dari saya, Kak. Kalau ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, refleksi yang sangat bagus. Kita kasih reaction untuk Kak Ayu, terima kasih. Nah, selanjutnya refleksi dari Kak Yeni. Saya stop screen dulu ya. Lanjut dengan saya bagikan punya Kak Yeni ya. Yes. Kak Yeni sudah siap? Insya Allah, Kak. Saya bagikan punya Kak Yeni. Baik, silahkan Kak Yeni. Bisa muncul tampilannya, Kak? Iya, iya. Ya. Silahkan Kak Yeni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan mencoba refleksikan ya aksi nyata. Ya, yang pertama yaitu what.
Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya lakukan terlebih dahulu dengan mempersiapkan alat-alat pembelajaran yang akan saya gunakan dalam pembelajaran. Kemudian saya mengatur sedemikian rupa, baik itu penempatan alat-alat, posisi peserta didik, agar dalam pelaksanaan gerakan pemanasan peserta didik tidak berbenturan satu dengan yang lainnya. Dalam rancangan pembelajaran, saya menetapkan penggunaan model berdiferensiasi. Hal ini dimaksudkan agar setiap peserta didik dengan tingkatan kemampuan yang berbeda dapat belajar dengan baik sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing. Isu-isu sosial dalam pembelajaran PJOK yang terkait dengan perbedaan kemampuan bukan menjadi halangan, namun menjadi tantangan bagi saya untuk dapat menyatukan segala perbedaan kemampuan gerak peserta didik dalam dimensi berkebinekaan global, profil pelajar Pancasila. Yang kedua, yaitu SWOT. Pengambilan keputusan menerapkan pembelajaran dengan model berdiferensiasi saya ambil berdasarkan kesiapan peserta didik yang berbeda-beda dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PJOK. Pada awal pembelajaran, saya melakukan diagnosis terhadap kemampuan peserta didik. Untuk kemudian berdasarkan hasil tersebut, saya membagi peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan level pemahaman. Kelompok 1 dengan level cakap melaksanakan kegiatan pembelajaran melempar, melambung, dan mendatar secara bergantian. Kelompok 2 dengan level layak melaksanakan kegiatan pembelajaran melempar, melambung, dan mendatar dalam bentuk game atau rebut bola. Yang ketiga yaitu NOWAT. Pengambilan keputusan menerapkan pembelajaran dengan model berdiferensiasi saya ambil berdasarkan kesiapan peserta didik yang berbeda-beda dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PJOK. Pada awal pembelajaran, saya melakukan diagnosis terhadap kemampuan peserta didik. Untuk kemudian berdasarkan hasil tersebut, saya membagi peserta didik berdasarkan tingkat atau level pemahaman. Kelompok 1 atau dengan level cakap melaksanakan kegiatan pembelajaran melempar, melambung, dan mendatar secara bergantian. Kelompok 2 dengan level layak melaksanakan kegiatan pembelajaran melempar, melambung, dan mendatar dalam bentuk game atau rebut bola. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu pemaparan dari Kak Yeni ya. Nah, Kak Yeni untuk NOWAT-nya, boleh Kak Yeni bisa muncul tampilan di Kak Yeni? Iya, Kak. Bisa. Bisa dibaca kembali untuk NOWAT-nya. Ya. Sudah saya tampilkan. Iya, setelah saya melaksanakan kegiatan pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid, saya melakukan evaluasi. Adapun hal-hal yang saya peroleh dari hasil evaluasi adalah kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sudah lebih baik lagi dari kondisi sebelumnya. Saya belum mengikuti kegiatan program PKG PJOK ini. Sekarang saya paham bahwa dalam kegiatan pembelajaran penggunaan waktu haruslah teroptimalkan kepada peserta didik dalam melakukan aktivitas gerak yang sedang mereka pelajari. Saya meminimalkan pemberian informasi dan saya berusaha menjadi fasilitator bagi mereka dalam belajar. Menerapkan konsep FIT dalam prinsip-prinsip dasar kebugaran dengan menaikkan level pembelajaran juga
harus saya pertimbangkan sesuai dengan kemampuan belajar peserta didik. Pada sesi asesmen, saya menerapkan asesmen otentik pembelajaran PJOK untuk menilai secara keseluruhan kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Ya, terima kasih Kak Yeni. Ya, Ya, jadi terkait refleksinya Kak Yeni dan Kak Ayu tadi, karena kita dibatasi oleh waktu, saya cukup untuk 2 orang peserta saja ya. Jadi kalau Kak Ayu refleksinya tadi tentang permainan bola basket ya. Jadi aksi nyatanya Kak Ayu itu tentang bola basket, kemudian untuk Kak Yeni tentang lempar bola besar ya Kak Yeni ya. iya. Nah, jadi garis besarnya dari refleksi yang Kak Yeni lakukan, jadi sebelum Kak Yeni mengikuti program PJOK ini, jadi pembelajaran yang Kak Yeni lakukan biasa-biasa begitu. Kemudian setelah mengikuti kegiatan program PJOK, Kak Yeni berusaha untuk memberikan yang lebih baik lagi terkait pembelajaran yang efektif kepada peserta didik ya. Kemudian untuk Kak Ayu juga, Kak Ayu melakukan proses evaluasi dengan memperbaiki bagaimana perencanaan yang Kak Ayu lakukan sebelumnya, kemudian Kak Ayu perbaiki pada setelah mengikuti kegiatan ini. Jadi Kak Ayu lebih fokus pada 5 aspek itu ya, terkait perencanaan, pengelolaan kelas, penilaian, kemudian media pembelajaran yang digunakan, kemudian Kak Ayu juga mengembangkan profesionalisme Kak Ayu sebagai guru PJOK. Itu ya. Nah, kakak-kakak, saya izin stop screen dulu. Ya. Kita sudah berbagi refleksi dan alhamdulillah terima kasih kita sudah berada di akhir sesi. Nah, kakak-kakak, sebelum pertemuan hari ini kita akhiri, senantiasa kita akhiri dengan doa dulu. Izin Kak Arfan boleh pimpin doa? Iya Bu. Ya, silakan Kak. Ya, terima kasih. Sebelum kita akhiri kegiatan pada malam hari ini, langkah baiknya kita berdoa agar supaya kegiatan pada hari ini akan mendapatkan berkah dan berguna untuk lebih khususnya ke peserta didik dan umumnya untuk kita-kita yang melakukan sebagai pengajar. Untuk itu, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Arfan. Semoga dengan ditutupnya kegiatan ini doa, semoga pertemuan kita pada hari ini Allah berkati. Pertemuan kita pada hari ini bermanfaat untuk kita dan untuk peserta didik kita nantinya. Jadi kakak-kakak, pertemuan kita hari ini saya akhiri. Namun kakak-kakak, saya konfirmasi lagi terkait aksi nyatanya kakak-kakak, tolong segera di-upload ya. Dan untuk menguploadnya, jangan lupa untuk modul ajarnya dan atau RPP-nya ya kakak-kakak. Silahkan segera di-upload untuk aksi nyatanya, dan untuk hasil refleksinya kakak-kakak pada hari ini, itu kakak-kakak akan upload di LMS ya kakak-kakak. Di LMS ada unggah refleksi aksi nyata, jadi kakak-kakak silakan mengunggah refleksinya kakak-kakak pada hari ini, diunggah pada LMS. Itu ya kakak-kakak. Terima kasih untuk waktunya kakak-kakak. Semoga sehat selalu. Kita tetap pada besok. Jadi tatap maya kita ini akan
tidak ada jeda ya. Jadi sampai hari Jumat kita ada tatap maya kakak-kakak. Jadi jaga kesehatan. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada besok hari kita ada pertemuan tatap maya terkait modul 3 ya kakak-kakak. Siap, Kak. Ya, jadi terima kasih untuk waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh hidupkan kameranya kakak-kakak. Kita foto bersama dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Mana semangatnya kakak-kakak? 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini jersey? Ini jersey. Tidak pakai. Aduh, bahaya Pak Guru ini. Kau Saya sudah kakrel jersey. satu.